Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vijay Jaka Kusuma. Saya dari Prodi Penjas. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konstruksidisme, progresidisme, dan humanisme. 1. Konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Kelebihan konstruktivisme. Siswa berpikir aktif dalam proses membina pengetahuan baru. Murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, mengembangkan ide, dan membuat keputusan. Paham, murid terlibat secara langsung dalam pembinaan pengetahuan baru, sehingga mereka akan lebih paham dan boleh mengaplikasikan dalam semua situasi. Kelemahan konstruktivisme. Dibutuhkan kemampuan guru dalam membantu siswa untuk aktif dan mengonstruksi pengetahuan siswa. Lembaga pendidikan sekolah masih belum bisa optimal menciptakan masyarakat pembelajar. Pendidikan masih banyak dipahami sebagai proses transfer pengetahuan semata dari guru ke siswa. 2. Progresivisme. Telah melakukan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada anak didik. Filsafat progresivisme merupakan the liberal road of culture, kebebasan mutlak menuju ke arah kebudayaan. Maksudnya, nilai-nilai yang dianut bersifat fleksibel terhadap perubahan, toleran, dan terbuka sehingga menuntut untuk selalu maju bertindak secara konstruktif, inovatif, dan reformatif, aktif, serta enemis. Kelebihan progresivisme. Nilai-nilai yang dianut bersifat fleksibel terhadap perubahan, toleran dan terbuka sehingga menuntut untuk selalu maju, bertindak secara konstruktif, inovatif, dan reformatif, aktif, serta dinamis. Kelemahan progresivisme. Progresivisme terlampau menekankan pada pendidikan individu. Kelas sekolah progresif, artifisial, atau dibuat-buat dan tidak wajar. 3. Humanisme. Berpandangan bahwa pendidikan berpusat pada subjek didik. Belajar akan optimal apabila siswa terlibat secara penuh dan sungguh serta berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam proses belajar. Proses pendidikan berpusat pada subjek didik. Hal ini berperan guru dalam proses pendidikan sebagai fasilitator dan proses pembelajaran dalam konteks proses penemuan yang bersifat mandiri. Kelebihan humanisme. Teori ini cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan pribadi, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Menciptakan pembelajaran di mana siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Kekurangan humanisme. Siswa yang tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. Terlalu memberi kebebasan pada siswa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.